Fungsi staf administrasi perkantoran. Untuk menjadi staf administrasi yang handal, selain keterampilan yang kamu miliki, kamu tuh juga harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dari pekerjaan ini. Nah, dengan adanya staf administrasi di perusahaan itu otomatis akan membuat pekerjaan kantor itu menjadi lebih teradministrasi, atau dengan kata lain tuh lebih terorganisir dengan baik. Kemudian, apa sih fungsi dari staf administrasi itu sendiri? Yang pertama adalah pekerjaan bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Tindakan efektif ini berarti fokus pada hasil dan melakukan langkah yang benar seperti sesuai prosedur. Kemudian efisien sendiri itu berarti fokus pada proses dan melakukan berbagai cara yang dipandang tepat dan benar ketika dia bekerja. Nah, perbedaan efektif dan efisien ini sebenarnya tuh bisa dilihat tuh dari hasilnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau efektif itu dia hasilnya fokus pada hasil, sedangkan kalau efisien dia itu fokus pada prosesnya, seperti itu. Kemudian dalam konteks bisnis itu sendiri, efektif itu dipandang sebagai usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan target sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Kemudian target tersebut tuh tepat waktu dan juga hasilnya itu sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Kemudian proses kerja itu bisa efektif itu jika terlebih dahulu tuh dibuat rencana dan juga jadwal agar bisa dieksekusi secara optimal. Kemudian ukuran dari efektivitas ini sendiri adalah hasil. Nah, pekerjaan ini dinilai efektif atau berhasil mencapai tujuan sesuai yang telah ditetapkan, yang sebelumnya kita udah susun rencananya ya, kemudian kita eksekusi langsung, kemudian kamu sehingga hasilnya itu terlihat. Nah, itu adalah efektif. Kemudian proses yang kamu lakukan atau cara-cara yang kamu lakukan untuk mencapai hasil itu sendiri itu dinamakan dengan efisien, seperti itu. Seperti misalnya memperhitungkan biaya, kemudian memperhitungkan tenaga dan juga waktu. Kemudian efisien ini sendiri itu juga bermakna dia itu tepat atau sesuai dengan pekerjaan yang memang sudah kita rencanakan terlebih dahulu tadi, itu dengan memandang atau dengan melihat, menghitung dan juga mengkalkulasi biaya-biaya yang terjadi, misalnya biaya tenaga, kemudian biaya dari proses pengerjaan itu sendiri, kemudian juga waktunya itu sendiri. Nah, kemudian efisien itu membuat seseorang mampu melaksanakan tugas secara cermat dan juga tepat ya, karena dia memperhitungkan secara detail prosesnya tersebut, seperti itu. Kemudian jika ditinjau dari pihak bisnis, efisien itu juga merupakan usaha yang berfokus pada upaya penyelesaian pekerjaan secara cepat dan juga memuaskan. Kemudian kaitannya efisien ini sendiri itu dengan ketepatan waktu ya, karena tidak ada biaya yang terbuang percuma. Jadi kalau misalnya pekerjaan bisa diselesaikan dalam waktu seminggu, nah biaya yang dihitungkan itu juga harus dalam waktu seminggu itu harus habis berapa, seperti itu, dan itu harus tepat. Itu yang dinamakan dengan efisien. Jadi kita udah rencanakan perencanaan biaya seminggu misalnya, dan biaya yang dikeluarkan itu ternyata juga seimbang atau sama dengan perhitungan kita. Nah, itu adalah efisien. Jadi kita berusaha bagaimana caranya agar biaya itu tidak melebihi dari anggaran yang sudah kita tetapkan. Kemudian kunci utama dari pemakaian sumber daya yang minimal tetapi bisa mencapai hasil yang maksimal. Nah, itu dinamakan dengan efisien ini sendiri. Jadi biaya-biaya yang memang udah kita anggarkan tadi, kalau bisa malah biayanya itu lebih kurang ya, atau lebih sedikit dari anggaran kita, sehingga masih ada sisa anggaran yang dapat kita gunakan untuk biaya lain, seperti itu.
Kemudian suatu pekerjaan itu dikatakan efisien itu ketika kita merencanakannya dengan proses evaluasi, kemudian membandingkan antara kondisi sebelumnya dan yang sesudah dilakukan. Kemudian nantinya kita tuh bisa menemukan mana sih cara yang paling efisien, yang terbaik untuk mencapai tujuan tadi, kayak gitu. Kemudian tindakan efektif ini sendiri itu tuh berfokus pada hasil. Nah, dengan melakukan langkah-langkah yang udah benar, dengan melakukan langkah-langkah sesuai SOP, sehingga nanti pada prosesnya ini kita melakukan cara-cara yang memang sudah tepat menurut perusahaan, seperti itu. Kemudian untuk efektif dan efisien ini kaitannya dengan sumber daya dan juga biaya. Itu seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tadi. Jadi ketika kamu melakukan beberapa tindakan untuk memenuhi target yang diharapkan, itu kamu tidak perlu pusing atas sumber daya atau biaya yang tersedia, karena kita memang sudah melakukan dengan baik. Kemudian kaitannya dengan proses. Jadi pekerjaan yang efektif itu belum tentu dilakukan secara efisien. Demikian juga sebaliknya, karena keduanya ini itu jelas berbeda. Karena kalau kita bekerja secara efektif ini tadi itu kamu berusaha berusaha fokus pada hasilnya. Sedangkan kalau efisien ini kamu berusaha untuk menggunakan berbagai cara dalam pencapaian anggaran yang memang sudah ditetapkan. Jadi memang beda. Jadi ukurannya itu yang pertama hasil, yang pertama adalah proses. Kemudian upaya-upaya yang memang bisa dilakukan untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien ini tuh bisa melakukan seperti tindakan penghematan biaya, kemudian waktu, kemudian tenaga, dan segala hal yang memang berhubungan dengan pekerjaan tersebut, seperti itu. Kemudian lanjut berikutnya di sini itu yang kedua ada tugas-tugas kantor. Itu bisa diselesaikan dengan baik karena adanya manajemen yang baik dan tersusun. Nah, di sini maksudnya pengertian dari administrasi itu sendiri kan dia proses bekerja di dalam perusahaan dengan baik, sehingga tugas-tugas kantor tuh bisa diselesaikan dengan baik karena manajemen administrasi itu selalu tampak sebagai kekuatan yang tidak terlihat. Tetapi jika kita salah mengolahnya, maka akan menimbulkan masalah dalam pekerjaan. Nah, maksudnya di sini itu apa? Jadi manajemen administrasi itu merupakan salah satu bidang manajemen yang memberikan informasi layanan administrasi yang baik secara efektif dan efisien seperti yang nomor 1 tadi, sehingga pekerjaan kantor tuh bisa diselesaikan atau tersusun dengan baik. Jadi manajemennya itu memang tidak sebagai kekuatan yang tidak terlihat ya, karena dia itu skill atau dia itu diasah dari seorang tenaga kerja itu sendiri, dari tenaga administrasinya itu sendiri. Kalau dia pribadinya memang sudah memiliki keterampilan yang kuat, maka hasil dari pekerjaannya pun akan terlihat baik, seperti itu. Jadi saya contohkan misalnya nih, dia itu bekerja administrasinya sebagai misalnya seorang customer service. Nah, manajemen administrasi yang terlihat di sana dia itu mempunyai komunikasi yang baik. Memang tidak begitu terlihat, tapi kekuatan ini tuh sebenarnya memang menarik, daya tarik atau merupakan poin penting dari perusahaan itu sendiri, sehingga dia itu mampu menarik pelanggan-pelanggan yang datang di sana, kayak gitu. Jadi komunikasi yang baik yang dimiliki oleh CS ini itu selalu tampak menjadi kekuatan yang tidak terlihat sebenarnya, tapi aslinya itu dia menghasilkan relasi-relasi yang baik yang akan menjadikan perusahaan itu bergerak sesuai dengan tujuan dan juga prinsipnya, seperti itu. Berikutnya, untuk fungsi dari staf administrasi yang ketiga itu adalah kerjasama dengan divisi lain
dapat terstruktur dengan baik. Nah, di perusahaan setiap karyawan tuh tidak hanya diminta untuk memahami apa yang ia kerjakan atau lakukan, namun juga bisa memahami bagaimana struktur organisasi perusahaan tersebut dijalankan. Maksudnya di sini, jika kita bekerja ya di dalam perusahaan, jadi perusahaan itu tuh punya apa? Punya sebuah hierarki ataupun bidang-bidang atau divisi-divisi lain yang memang ada di perusahaan itu saling ketergantungan seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi komponen-komponen yang ada di perusahaan, divisi-divisi yang ada di perusahaan ini itu kalau bisa dia itu saling bekerja sama dengan baik sehingga mereka dapat bekerja secara optimal. Jadi sementara itu tujuan dari perusahaan itu sendiri adalah dapat mencapai tujuannya, yaitu memperoleh keuntungan. Jadi struktur organisasi di dalam perusahaan ini itu kan berbeda ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, divisi ini tuh memang harus bisa bekerja sama dengan baik meskipun ada tugas dan wewenang yang berbeda. Jadi fungsi dari staf administrasi ini sendiri adalah bekerja sama dengan divisi lain dan dapat terstruktur dengan baik. Jadi misal nih di divisi penjualan, kemudian ada divisi pemasaran. Nah, kedua divisi ini tuh harus bekerja sama dengan baik, sehingga ketika divisi pemasaran ini memasarkan produknya, kemudian divisi penjualan ini tuh juga harus siap akan produk yang dia jual, kayak gitu. Jadi misalnya divisi pemasaran ini tuh udah berusaha sebaik mungkin atau semaksimal mungkin sehingga dia mendatangkan kolega-kolega baru atau customer-customer baru, sehingga divisi penjualan ini juga harus tahu seberapa jumlah customer yang ada pada minggu ini misalnya, sehingga produk yang dia siapkan itu tuh juga harus mencukupi dari kebutuhan dari customer itu sendiri, kayak gitu. Jadi fungsi dari staf administrasi yang ketiga ini memang dia itu diwajibkan dapat bekerja sama sehingga dapat terstruktur dengan baik antara divisi satu dan divisi lainnya, kayak gitu. Kemudian ada fungsi yang terakhir. Nah, di sini itu pengarsipan dokumen terorganisir dengan baik dan juga memudahkan semua divisi untuk bekerja. Pengarsipan merupakan suatu kegiatan yang penting selama suatu organisasi itu menjalankan kegiatan operasional perusahaannya. Sehingga arsip ini itu menjadi penting untuk pembuatan keputusan dan juga membuat sebuah kebijakan dari pimpinan, seperti itu. Kemudian setiap pekerjaan dan aktivitas perkantoran ya, baik itu pemerintah maupun swasta, memerlukan data ya. Dia itu memerlukan data dan juga informasi, itu udah pasti. Kemudian salah satu sumber informasi yang wajib dimiliki oleh sebuah kantor itu adalah arsip atau pengarsipan dokumen ini sendiri. Lalu apa sih pengertian dari arsip itu sendiri? Jadi arsip itu adalah bukti atau rekaman ya, bukti dan juga rekaman dari aktivitas perusahaan atau kantor atas transaksi mulai dari kegiatan pelayanan sampai dengan kegiatan-kegiatan yang memang untuk pengambilan keputusan itu sendiri. Nah, pengelolaan arsip ini tuh bisa dilakukan baik secara manual maupun menggunakan komputer. Agar menjadi suatu informasi yang dapat dipakai sebagai dasar dari pengambilan keputusan, maka arsip ini tuh harus dilakukan dengan baik. Jadi fungsi dari staf administrasi itu melakukan hal ini, melakukan pekerjaan ini. Setelah staf administrasi bekerja dengan baik terhadap pengarsipan dokumen, maka akan mempermudah dalam penemuan kembali. Jadi saat dibutuhkan dia itu bisa mencari kembali arsip tersebut, kayak gitu. Jadi mudah ditemukan kembali. Dan juga arsip ini tuh dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, itu udah pasti. Jadi atasan itu membutuhkan arsip ini saat dia ingin mengambil suatu keputusan, misalnya sebagai staf administrasi itu dia udah siap nih arsipnya dia siapkan terlebih dahulu dan juga tidak
perlu mencari atau kebingungan mencari arsip tersebut, karena arsipnya itu udah dilakukan dengan baik, dengan rapi, sehingga dia mudah ditemukan kembali si arsip ini. Jadi untuk dapat menyajikan informasi secara lengkap, cepat, dan juga benar, maka pengarsipan dokumen ini menjadi penting. Dan staf administrasi ini berfungsi untuk itu. Maka dari itu perusahaan memang membutuhkan staf administrasi ini dapat mengarsip dokumen dan memudahkan semua divisi untuk bekerja. Karena arsip ini tuh tidak hanya berfungsi untuk divisi ini aja. Jadi divisi lain tuh terkadang juga memerlukan arsip yang ia miliki atau arsip yang dimiliki oleh staf administrasi itu sendiri. Kayak gitu. Jadi arsip ini tuh memang mendukung atau mempunyai peran penting ya, yang mendukung penyelesaian pekerjaan yang dilakukan semua karyawan atau pegawai dalam organisasi tersebut. Kemudian kesimpulan dari fungsi dari staf administrasi itu adalah agar memudahkan kita dalam bekerja, baik pekerjaan yang rutin kita kerjakan atau bahkan mengetahui job desk dari pekerjaan lain. Karena pekerjaan divisi lain itu membutuhkan staf administrasi ini sendiri, kayak gitu. Baik, itu tadi adalah fungsi dari staf administrasi perkantoran.